WTHPO Babies yang kemarin terjadi di anak-anak MVP Group itu beda. Karena waktu kita di awal minting, itu bayarnya ya 5 juta rupiah minting ya, minting satu gambar itu. Airdrops kita kemarin, satu kali airdrop tuh 3.000 sampai 4.000 dolar. True story ini. Orangnya bisa divalidate gitu. Karena gue liat dia kasihan, udah kepala basah, udah nyemplung nih. Ya kan, nggak mungkin saya cuekin dong. Itu udah duit terakhir dia nih, 5 juta, 6 juta rupiah lah. Kamu beli nih 3 koin, kamu pecah. Aku dulu yang saya ingat, yang dia jackpot tuh Nero koinnya anjing itu. Nah itu, from nothing goes to billions. Lu kan pernah sharing ya, kripto itu mengubah kehidupan lu. Ya, Lu boleh sharing nggak sih emangnya sebelum lu masuk ke dunia kripto, lu itu ngapain? aku itu adalah seorang agen asuransi. Saya orang. Agen asuransi? Ya, Oh, saya itu ada lamar kerja juga, tapi selalu ditolak karena saya demand-nya cukup tinggi ya, pengen gaji yang gede-gede. Karena saya merasa kita sudah all out di satu perusahaan, itu harus deliver yang terbaik, begitu juga dengan timbal baliknya. Of course gitu kan. Jadi saya minta ke pas interview dulu, tapi saya ditolak semua lah. Dan ya beberapa akhirnya jadi partners kalau sekarang. Perusahaan yang tolak saya akhirnya jadi partners. oh, sekarang jadi teman kerja gitu maksudnya? Iya, jadi kolaborasi bikin sesuatu itu. Iya, tidak pernah terbayangkan lah. Gitu. Saya tidak pernah terbayangkan. Oh, menarik. Boleh share nggak sih dulu asuransi apa? Saya Yang dulu jual? di Chubb Life. Oh. Iya. Dulu namanya S-Life, berubah nama jadi Chubb. Nggak digaji kan, jadi pure commission aja Iya, gitu? pure commissions. Itu kantor kan kita di Tamrin situ. Iya, iya. Lu berapa lama sebagai agen asuransi? Aku 5 tahun efektif untuk menjalaninya. Dan setelah itu sudah enggak dan saya resign sih. Oh, 5 tahun agen asuransi ya? Iya, 2015 sampai 2020. Oh, Jadi semua uang yang saya dapat, fokusnya kemana? Ke cryptocurrency. oh semua komisi-komisi lu dapat jeder gitu? Iya, saya selalu gitu, otak saya di situ doang gitu. Sebenarnya saya udah nggak fokus kerjain hal lain. Otak saya tuh cuma di dunia Bitcoin, kripto ya. Karena menurut saya itu adalah peluang bagi saya untuk mengubah nasib gitu. Tahun-tahun terakhir lu berarti lu udah nggak gitu fokus lagi, lu setengah gitu ya? Setengah Iya, karena asuransi. saya apa aja saya kerjain bro. Saya bantuin bini saya jual tas online, saya jual serikaya, saya jadi calo pertambangan, komoditi, saya jual baju di Tanah Abang lah, jadi calo juga gitu. Cuma penyambung lidah kadang-kadang. Ya itu yang saya lakukan. Jadi semua potential income, active income begitu saya lah dapatkan, saya beliin invest ke kripto, ke financial technology gitu ya, dunia-dunia seperti itu. Karena saya believe dunia itu nanti akan ke situ, karena liquidity lari ke situ. Lo kalau mau kaya, lo harus cari tempat yang liquidity-nya lari ke situ, teman-teman. Jangan lawan arus. Lu dulu Silakan. waktu agen asuransi ya, boleh share nggak sih sedikit konteksnya? Itu dapatnya berapa tuh per bulan? Kalau dulu tidak ada yang pasti, tapi kalau di average total ya 5 sampai 10 juta bro dapat. Sebulannya kira-kira ya Iya, rata-rata ya? Kadang tuh soalnya cuma sebulan dapat 1 juta rupiah. Ya kan? Tapi di bulan depan bisa dapat 32 juta gitu. Jadi kalau di total average tahun ya paling 7 juta, 7-8 juta lah. Di Iya, tengah-tengah situ. iya. Tapi lu sambil kerjaan yang lain-lain juga Iya, gitu ya? jadi waktu kan banyak tuh. Lu bisa apalah klien lu lah, pengen bisnis apa lu sambungin aja. Terus apa yang paling berat di masa lalu lu yang jadi push factor lu buat lu ngedalamin kripto? Karena saya merasa sebagai anak muda itu kalau saya kerja standar-standar begitu, saya tidak punya kesempatan untuk menikmati hidup, bro. Saya akan masuk ke dalam lingkaran yang namanya cicilan, hutang, mortgage gitu ya. Misalkan lu cicil rumah, ya, yang bunganya selalu dibilang fix, tapi sebenarnya 3 tahun dan seterusnya adalah floating, ya, terserah mereka mau floating berapapun. Dan lu harus bayar kalau nggak disita, gitu ya. Terus ada mobil, dan lain-lain. Jadi saya terlahir dari latar belakang keluarga yang saya tidak bisa nunjuk apa yang saya mau gitu. Kalau anak-anak lain kan bisa ya, udah jangan tahun 8, misal tahun 90-an gitu, anak kecil usia 7 tahun kan, liburannya ke Tokyo gitu. Gua kemana gitu, masuk hutan bro, di Kalimantan Barat gitu kan. Anak-anak ke Tokyo, nah itulah beda signifikannya saya dengan teman-teman. Jadi saya tidak punya kesempatan yang luar biasa dahsyat untuk minta-minta atau gimana sih. Itu yang saya kepikir, saya menunggu ada dunia finance yang gabung dengan teknologi. Ketemulah kripto, saya melihat kalau liquidity lari semua ke situ, saya bisa dapetin hanya 0,01% aja dari total market cap yang ada. Saya sudah sangat puas, I'm very happy man gitu. Tapi lu kan dulu kan waktu fokus sebagai agen asuransi ya, ini flashback. Berarti zaman 2015 sampai zaman 2017 itu waktu lu pertama kali diintroduce sama dunia kripto. Iya. Itu cerita awalnya kayak gimana sih?
Karena saya dulu ya dapat, kan banyak ya klien segala macam, saya dapat info kalau misalkan ada 2 orang dari sepupunya bini gua tuh yang kasih tahu ada instrumen namanya Bitcoin. Saya pergi KYC, kepo lah, saya kepo. Setelah saya cari tahu kayaknya menarik, konsep ini it can be a solution gitu. Ini bisa jalan nih, it works gitu kan untuk dunia. Jadi di saat itulah saya merasa saya harus cepat-cepat nitip sandal gitu kalau kata ininya kalau trading kan. Kalau kita titip lah gitu tiang pancang kita di situ. Dari situlah saya baru deep dive cari tahu sebenarnya ini apa segala macam, dan muncullah pikiran-pikiran pingin cepat kaya bro, seperti biasa ya. Karena kan saya dulu rekening tuh nggak pernah ada uang banyak lah, paling come and go aja gitu, paycheck to paycheck. Boleh sharing nggak sih bro nggak tahu boleh ngomong atau nggak? Kayak di 2015, 2017 emang kayak berapa gitu? Kayak Oh rekening gitu. boleh banget, nggak ada yang bohong soalnya. Saya bayar kos itu kan 1,1 juta, 1,1 saya bayar listrik misalnya 200.000 token, terus saya ada bensin untuk motor yang di 300.000 lah sebulan. Nah itu aja sudah habis sekitar 1,6, 1,7 ya kan. Kalau penghasilan lu kayak 5 juta, itu kayak sepertiganya udah hilang. Terus saya makan itu sehari maksimal tuh 100.000 maksimal. Ya itu sudah include jajan dan apapun itu. Maka dulu saya kurus ya teman-teman. Terus ada kadang mau hemat-hemat ya bisa 50.000. Itu berarti sudah sisa. Kalau kamu makan sehari 100.000, udah 3 juta. Tambah 1,7, 1,6, 4,6, 4,5. Kamu cuma punya duit ya 500.000, 300.000 kan. Lu kalau mau di insurance mau make upan seperti itu. Makanya saya keluar. Saya tuh bukan, maksudnya saya di luar itu nyari side job, side hustle yang bisa nambahin gua Rp1.000.000, 500.000, lumayan kan? Kalau lu bisa collecting sampai dapat 10 juta total, ya lu punya spare untuk bisa invest, belajar kelas saham, bayar paid groups. Nah itu saya lakukan. Saya dulu lebih sibuk cari grup-grup gitu sih, yang free dulu, seminar free saya datang, terus habis itu ya paid groups gitu. Saya belajar juga di premium groups. Terus akhirnya conviction lu buat lu nyemplung all in di crypto itu di mana titiknya? Karena saya hanya tahu itu gitu. Karena saya hanya mengerti kripto, saya punya kesempatan itu hanya di situ. Saya di kos-kosan, punya waktu yang banyak untuk deep dive research, kemudian internet kita cepat gitu ya. Nah itu adalah kelebihannya saya, privilege gitu. Kemudian saya tidak punya tanggungan yang bagaimana-bagaimana dari keluarga. Jadi saya bebas gerak, saya bebas explore, saya punya privilege itu adalah kebebasan, saya freedom. Saya tidak ada tuntutan atau warisan yang harus dikerjakan, mewarisi kerjaan papa, menyenangi orang tua, kayak biar kerja sama mereka gitu nggak ada gitu. Jadi saya bebas menjadi apapun, itu yang saya manfaatkan gitu. That's a privilege saya bilang. Waktu awal-awal lu mulai explore crypto ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin 2017 ya, itu kan masih lumayan awal. Iya. Itu orang sekitar lu reaksi gimana waktu lu bilang lu pengen fokus di crypto gitu? Ya tidak ada yang dukung lah biasa. Jadi waktu itu partner hidup saya yang dukung, si bini saya doang lah, istri saya. Oh. Jadi ya yang akhirnya jadi bini ya? Oh makanya jadi. ya Lauren doang gitu. Yang lain ya nggak ada lah. Ya jangan banyak berharap lah gitu ya. Karena kita kan itu dunia yang baru, kondisi kita juga lagi susah gitu ya. Masih ngomongin kripto gitu. Masih ngomongin duit berlipat ganda ya kan. Apakah kamu gila gitu? Atau kamu halusinasi? Itu aja paling responnya. Teman-teman lu kayak gitu? Anyone lah, semua lah. Ya saya bisa bilang sih cuma kayak 5-6 orang yang enggak gitu. Sisanya ya pasti tahu lah apa yang mereka ngomongin di belakang gitu. Saya tahu. Oh mungkin di depan lu mereka iya tapi di belakang Iya. ini anak udah gak ada harapan gitu ya? Iya, udah kayak mainnya kripto udah gak ada harapan. Iya, halusinasi lah. Karena saya sering bilang ETH nanti bisa kali 20 dari harga sekarang, bisa kali 30 gitu kan. Bitcoin nanti suatu hari lu lihat deh, bisa 100.000 satu biji. Lu ngomongin itu pas harga Bitcoin lagi $3.000, $5.000 gitu. Kamu kan kayak seorang gila kan, kamu ini insane gitu. Gak mungkin lah. Gitu. Nah itu yang terjadi sama saya sih. Oh di depan lu mereka iya di belakang mereka ketawain gitu. Iya, jadi ya. Tapi lu tahu dari mana? Kan di belakang mereka ketawain. Kawan-kawan kan bisa cerita, teman baik yang udah sukses duluan tuh, yang masih mau berkawan sama saya gitu kan, dia yang kasih tahu saya fun fact-nya gitu. Tapi saya tahu ini setelah saya jadi Cryptstock. Mereka teman saya yang sudah sukses ini baru ngomong ke gua gitu, fun fact-nya. Karena dulu dia takut nggak mau masalah lah, nggak mau berantem gitu kan, semua kan.
Jadi ya udah saya bilang, tapi kadang saya menerima dengan lapang dada juga sih. Karena memang saya bukan siapa-siapa gitu. Ya wajar lah dihina gitu kan, ya udah gitu. Yang penting kita fokus. Tapi istri lu juga saat itu masih pacar ya, juga mendalami Iya, kripto atau dia enggak? iya bareng. Oh, Bareng ngedijen bareng karena ya merasa em, kita jalan keluarnya sisa itu gitu loh. istri lu juga bukan orang berada gitu maksudnya? Ya biasa-biasa lah. Better dari saya jauh lah. Dia punya online shop segala macam kan. Nah, punya penghasilan lebih oke lah. Oh, saat itu penghasilan pacar lu berarti lebih tinggi daripada lu saat itu? Iya, iya. Oh, dia support ya? Ya lebih baik jauh. Makanya kadang konten-konten di IG yang ngomongin cowok apa sih nggak modal lah apalah. Ya kalau semua pikiran cewek seperti itu sih ya tidak ada sukses seperti hari ini gitu loh. Maka saya kasih tahu cowok-cowok ya jangan berkecil hati gitu. Yang penting kalian itu bisa, kita cowok itu kayak ada punya janji politik lah gitu ya. Kalau janji politik kamu bisa penuhin semua bahkan melebihi ekspektasi dia, itu baru top gitu. Makanya kalian tetap fokus gitu. Jangan terlalu suka mendengar cibiran lah. Jadi cibiran itu tidak ada gunanya kalau kamu bisa menjadi apa yang kamu inginkan gitu. The whole world itu is about you gitu. Nah, ini It's all menarik kan, about Bro. them. Soalnya kan kalau misal sekarang kita ngomongin konten ya, kan ada banyak tuh di IG gue beberapa kali lihat lah. Iya. Oh, kalau misalnya cowoknya ini mau ngajakin marriage si cewek, tabungannya harus minimal 1 miliar gitu kan. Ya, kayak Atau nggak gitu-gitu. gajinya harus di atas sekian gitu kan. Iya. Menurut lu ya, berarti kan kalau misalnya saat itu ya pacar lu tuh memiliki penghasilan lebih tinggi daripada lu, kayak kira-kira apa advice lu buat teman-teman yang sekarang ngelihat konten-konten kayak gitu gitu? Iya, itu konten sebenarnya bisa ada benarnya teman-teman ya. Tidak menyalahi dari wanita juga gitu. Itu mereka punya point of view seperti itu, oke kita benarkan aja. Tapi ingat gitu, ketika kalian sudah bisa melebihi itu semua, bahkan beratus-ratus kali lipat ya, 1 miliar, gitu kan. Bisa menghasilkan lebih dari itu, ingat kita jangan pernah sombong, tapi selalu men-value orang yang ada di samping lu saat lu di bawah gitu. Lu buktikan buat diri lu sendiri bukan buat orang lain. Itu penting banget sih. Karena dari dulu selalu kan ya teman-teman lingkungan dari istri sama macam kita banyak challenge bro. Jadi kayak banyak pertentangan lah dari kiri kanan atas bawah kan. Pertentangan atas apa Ya maksudnya? tidak setuju lah karena Oh, kan tidak saya setuju lu sama dia? ya karena saya si miskin kan. Any kind lah kayak family sama macam ya. Karena saya tuh gimana ya, perantau, nggak punya backingan, nggak punya papa yang kaya, naik motor bekas gitu kan, jual asuransi, juga nggak ada potential income yang valid, itu kan commission based gitu. Ya akhirnya saya itu sedih, tapi saya menerimanya gitu. Saya dengan berlapang dada, apa yang mereka ngomong, ya ada benarnya gitu. Saya selalu melihat sisi jahat itu kayak, jangan-jangan mereka ada benarnya gitu. Ya kan? Berarti saya harus bisa menjadi saya yang terbaik versi saya gitu. Di saat itulah kalau semua sudah terbukti, maka semua sudah selesai, semua sudah tamat gitu. Apa sih yang omongan-omongan yang lu masih inget saat itu ya, saat lu masih belum ada duitnya, belum ketemu jalan lu gitu? Kayak apa Iya. contohnya challenge yang lu Yang saya paling? paling ingat ada dua ya. Saya satu adalah saya sangat sibuk. Dikatakan ya lu sibuk mulu tapi kaya enggak gitu. Kaya kagak gitu loh. Sibuk iya. Ya, lu mau sakit hati dan terlena dengan kata-kata itu boleh, ya kan? Tapi jangan kelamaan gitu. Lu harus paham. Jangan-jangan yang dia ngomong bener. Sebenarnya saya tidak produktif. Makanya saya agak toxic orangnya. Saya toxic positivity ya. Jadi saya akan geber diri saya sendiri terus gitu, sampai kurang tidur, meeting benar-benar berentetan gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah omongan dari orang yang seharusnya mensupport hidup saya gitu ya. Tapi diomongin di saat kritis, di saat saya sudah tidak bisa mendapatkan yearly bonus 2018 Desember, saya masih ingat. Saya sisa 1 polis lagi untuk issue, tapi saya minta bantuan, minta tolong banget karena sebenarnya rekening saya tuh sudah tinggal ada duit bro. Itu buat makanan saya nggak ada, saya nebeng di apartemen teman gua gitu. Saya minta tolong untuk issue 1 polis kecil insurance gitu, biar saya ya dari polisnya bisa keluar dan nanti saya gantiin insurance price polisnya gitu. Omongannya adalah begini, kalau saya bantuin lu terus, lu kapan suksesnya? Nah, ya kan, lu boleh sedih boleh gitu. Tapi bagi saya itu omongan yang saya akan ingat seumur hidup gitu. Dan saya sangat terima kasih dengan omongan tersebut. Berarti benar, saya menjadi hari ini tanpa bantuan lu. Nah, itu balasannya gitu.
Makanya kalau sekarang kamu lihat di sosmed, orang saling balas-balasan di komentar kan, saling salty, ngomel-ngomel gitu, cowok cewek saling berantem, ngomongin orang matre lah, apalah. Tapi cowok-cowok ini kayak lupa gitu. Kita harus berfokus sama diri kita sendiri gitu. Ketika kamu sudah menjadi the best version of you, apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan, gampang-gampang aja sih sebenarnya gitu. Dan kamu sudah bisa menfilter siapa penjahat, siapa teman sejati lu, siapa yang the real family kamu gitu. Akan kelihatan, karena dulu orang yang jahatin kamu akan datang deketin dan baikin kamu. Waktu Itu udah pasti sukses. sudah coret. Waktu udah sukses. Ya, itu sudah coret. waktu Itu udah sudah sukses. pasti coret. Dan terbalik perlakuannya ketika temen lu udah penghasilan ya, puluhan miliar, punya gedung ratusan miliar. Gitu. Ketika lu miskin, dia baik banget sama lu. Masih mau sama ke waktu ketemu lu, dengerin lu cerita asuransi, padahal dia nggak beli gitu ya. Terus dia juga tanya balik soal Ethereum gitu kan. Nah itu adalah teman-teman atau yang gue dimodalin untuk jualan sesuatu ya, dimasukin barang dari Cina, jualin bagi komisi segala macam. Itu adalah teman-teman yang saya value the most gitu sekarang. Karena menurut saya itu the real family. Di saat saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya jaminan apapun, mereka berani modalin saya untuk jualan online shop. Ya itu spendnya kayak miliaran. Saya tahu kok itu miliaran gitu. Dari kontainer berapa feet gitu kan. Kita kan tahu isi seluruh kontainer kan. Nggak bisa borongan lagi. Ya itu I value the most gitu. Jadi kalau misalkan ada bantuan apa-apa, mungkin teman-teman ada yang kesulitan, ya saya langsung turun gitu loh. Kalau ada yang butuh bantuan gitu. Ya. Jadi kebaikan dan kejahatan itu saya akan selalu tulis di batu. Tidak ada yang ditulis di pasir, bro. Ya. Biar saya ingat. Iya. Berarti yang kontainer ini maksudnya yang akhirnya jadi modalin online shop pacar lu gitu maksudnya? Itu waktu itu kita jual Alkes di tahun 2020 Oh, COVID. itu COVID. Ya, itu saya sangat berterima kasih sih. Itu salah satu menyelamatkan saya lah gitu. Karena itu terjadi begitu saja, saya dimodalin, saya cuman commission based dan commissionnya gede banget buat saya waktu itu. Untuk jualan Alkes ya. Gede banget. Aku nggak pernah lihat rekeningku tuh punya duit segitu, bro. Itu mulai tahun 2020 lah. Iya. Terus kalau misalnya kayak gitu berarti lu dulu pacaran berapa lama ya? Dulu meritnya 2022, berarti 7 tahun. 7 tahun. 2015 awal tahun, ya. Oh berarti istri lu tuh masuknya waktu bener-bener waktu lu di bottom-bottomnya berarti ya? Iya. Kenal saya waktu saya baru memulai cari uang. Ya, saya sempat utang juga untuk makan gitu ya. Saya pinjam uang 1 juta rupiah buat makan. Sama pacar istri, dulu? iya. Oh. Dua orang yang bisa pinjemin saya uang, itu istri sama mama. Nah, yang lain nggak bisa. Yang lain ya hilang aja gitu. Kalau misalnya lu rekomendasiin cowok-cowok di sini ya, kan pasti banyak yang lagi berusaha untuk membangun kehidupan juga kan. Kita ngomongin teman-teman yang masih umurnya mungkin 24, 25, mungkin karirnya itu masih baru gitu kan, dan mereka juga lagi nyari pasangan hidup. Apakah lu suggest supaya mereka tuh nyari pasangan yang kayak pacar lu dan jadi istri lu, which is yang bisa menerima apa adanya, atau lu suggest ya lu sebagai cowok, lu harus fight supaya lu bisa sukses, ya jadi waktu lu dapetin pacar atau nanti jadi pasangan, lu bisa kasih kepastian hidup gitu atau financial stability gitu. Iya, kalau saya pribadi ya, ini ngomongin opini pribadi. Kalau saya itu, saya fansnya itu orang-orang kayak Muhammad Ali, Bruce Lee gitu ya. Karena saya merasa kita jangan berdoa untuk memiliki kehidupan yang mudah gitu. Tapi sebenarnya yang kita doakan adalah kita kuat menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena orang yang menjahati kita itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis. Makanya saya selalu merasa saya yang harus menjadi yang terbaik gitu ya di dalam versi saya sendiri. Makanya saya tidak mau berdoa mendapatkan kemudahan dalam berpasangan hidup gitu. Ya, jadi saya harus jadi yang terbaik, baru nanti saya believe itu akan attraction orang-orang terbaik yang akan mendekati kita gitu. Berikut juga dengan orang yang tidak baik gitu ya. Nah, makanya kita harus selalu menjadi yang terbaik versinya kita. Kita jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah gitu. Makanya saya suka quotes yang dulu kalau Pak Andri Wongso pernah ngomong gitu ya. Kita sama hidup itu jangan lunak di dalam karena dunia itu keras gitu. Tapi kita harus keras sama kehidupan kita, maka dunia akan terasa lunak. Nah, itu yang saya selalu ingat. Makanya saya kadang melihat Instagram tuh lucu gitu. Kadang-kadang cowok-cowok sekarang tuh kok kayaknya gampang tersinggung, gampang marah, gampang mengatakan orang matre segala macam gitu ya. Saya nggak bingung gitu. Kenapa tidak berusaha aja gitu? Contoh misalkan istri saya kalaupun nggak jadi, ya sudah nggak apa-apa gitu. Karena is a part of the journey gitu. Itu adalah nasib gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan kalau misalkan istri saya ada
cadangan misalkan, ya kan, jangan saya pemain cadangan gitu kan, dia ada yang jodohin segala macam gitu. Ya it's okay, silakan gitu. Saya tidak pernah merasa saya harus salty, harus curhat di sosmed, nggak usah. Saya tetap balik jualan asuransi, balik ke Tanah Abang, sama tetap berusaha gitu. Ya lu pasti manusia bisa sakit hati, sedih, wajar. Tapi lu harus secepatnya balik gitu. Jangan kelamaan terlena dengan kehidupan yang lu merasa lu victim. No, kehidupan itu kita semua sama gitu. Kita semua adalah sama, punya kesempatan yang sama, semua 24 jam. Makanya saya bilang saya toxic positivity pas di podcast sebelumnya kan. Karena tidak semua orang bisa fight seperti ini gitu loh. Kalau saya fight seperti ini, kan ada yang bilang, oh dia punya privilege di segala macam. Jangan itu yang kamu look up, tapi yang kamu harus look up adalah dirimu sendiri. Privilege-mu apa, strength-mu apa, itu yang kamu fokus. Maka saya merasa, saya dulu sempat marah banget ya, kayak, saya pokoknya kayak, dendam banget lah gitu, orang ngata-ngatain gue segala macam gitu kan. Gue balas nanti gitu kan. Tapi setelah saya jadi sekarang, Gripstock, saya merasa saya justru kasihan sama mereka gitu. Kasihan. Ternyata kalian salah semua. Gitu. Ternyata kalian itu benar-benar the whole group ya, itu kan orang banyak banget kan hatersnya kan. Salah semua gitu. How does it feel sih? Maksudnya salah tentang lu gitu Iya, maksudnya. tentang kehidupan saya gitu. Ternyata salah semua. Dan saya udah above the sky gitu, beyond the sky gitu. Ya jadi bukan yang biasa-biasa. Saya nggak mau kan jadi yang biasa-biasa kan. Saya dari dulu aim for the best gitu. Makanya saya, ya gitulah, kehidupan harus jadi yang terbaik ya teman-teman. Kita tuh jangan sering nyalain orang gitu. Coba kita pikir, jangan-jangan saya penyebabnya. Kapan sih titik pencerahan di dunia kripto ya, sehingga lu pede gitu, oke ini jalannya buat gua. Karena kalau kita lihat Forbes ya, itu ada the richest man gitu, yang rich list ya. Mostly orang itu bergerak di dunia investing sama money market. Ya kalau enggak adalah manufaktur, kalau enggak FMCG ya. Nah, saya melihat yang paling possible untuk saya lakukan dan memiliki kesempatan adalah di dunia decentralized ini. Dunia decentralized in a technical, kita nggak usah ngomongin soal arsitektural dan politiknya, ya. Kalau di debat nggak akan ada habisnya. Di situ saya melihat internet yang kencang, HP butut, saya bisa punya kesempatan make profit same dengan orang yang punya peralatan bagus banget. Kita punya kesempatan yang sama, time frame yang sama, tapi start yang berbeda. Nah, disitulah kita harus memainkan peran bersabar, bro. Makanya saya bilang, sabar selalu ke private groupku gitu. Sabar, teman-teman. Terus pengalaman lu pertama kali masuk dunia kripto ya, apakah itu tuh langsung cuan, gede, life changing, Nggak, atau langsung hancur. hancur? Ya. Lu masuk kripto langsung hancur? Hancur. Karena saya dulu sok tahu 2017, awal tahun sampai akhir tahun, saya pengamat. Si bacot tapi nggak berani beli. Nontonin Bitcoin 15 juta sampai 300 juta. 20x, I do nothing bro. Cuma KYC doang. Habis itu, ya Desember 2017, 300 juta, atau 2018 Januari, saya baru masuk. Saya masuk kan, any coin saya asal beli, akhirnya 2018 Desember, setahun kemudian, drawdown 80%. Saya nggak jual, saya diamond hand, antara diamond hand atau bego gitu ya. Saya tetap belajar ke seminar-seminar gratis, dan beli terus. Karena di bawah itu menurut saya, it's a time to buy. Saya percaya silikal ini akan balik. Di tahun 2020, November, kita akan melihat all time high baru. Tapi jangan tanya saya katalisnya apa. Saya udah tulis di Twitter saya pernah pin. Itu saya tulis 2018 September. Dan itu kejadian, selesai sudah semua penderitaan saya di perantauan. Itu. Kenapa lu waktu minus drawdown tertinggi misalnya 80% gitu Ya. misalkan? Kan kalau misalnya orang normal biasanya psikologisnya itu terganggu. Ya, Ini lu udah kerja mati-matian, lu di dunia asuransi, kumpulin duit juga nggak mudah, lu Iya, nabung sangat pelan-pelan, susah. menderita 5 Iya. tahun. Makanya gue pengen kasih teman-teman konteksnya kan, supaya kita bisa berusaha untuk memposisikan diri di saat itu gitu. Abis itu lu lagi ada di posisi titik, lu kehilangan apa yang udah kerja selama bertahun-tahun. iya. Kenapa lu nggak malah cut loss? Kenapa lu malah percaya ini bakal balik? Karena kita itu ada beberapa hal ya teman-teman. Jadi balik kepintaran seseorang itu misalnya ada kebodohan. Karena saya kepala batu bro. Karena menurut saya ketika lu buying crypto di spot, itu kamu collecting the digital asset. Oke?
Kamu collecting tuh, saat murah, saat mahal gitu. Kamu simpan. Nah, jadi saya punya belief, ketika ini adalah ada siklus yang bernama halving, dan halving itu pasti terjadi, maka saya hanya butuh satu kata lagi bro, when, kapan ini akan booming. Saya keep barangnya, karena menurut pikiran bodoh saya waktu itu adalah, ketika saya tidak jual barangnya di bawah, maka saya belum kalah. Saya beli sapi, nanti jatuh harganya sisa ayam. Yang penting pas sapi saya, bentuknya masih sapi, tapi harganya pas jadi ayam, saya nggak jual bro. Saya tetap rawat sapi saya, malah sapi saya tambah. Itu cara bodoh saya. Nah setelah itu saya lakukan, saya pergi cari tahu. Sebenarnya ini benar nggak sih apa yang saya ambil? Keputusan ini ya, benar nggak sih? Jangan-jangan saya gila, saya goblok gitu kan? Jangan-jangan ini tulip gitu, atau ini ponzi. Saya cari tahu, seminar gratis saya datangin. Kemarin saya jadi salah satu speaker di acara Indodax ya. Kemarin Pak Oscar masih ingat. Dia bilang, kok kayaknya familiar sama muka kamu ya? Saya bilang, iya Pak, karena setiap seminar saya datang dulu, gratis, saya duduk paling depan. Dan pembicaranya ya Pak Oscar. Nah, itu dari 2017-18 tuh. Saya nggak pernah absen. Sesibuk apapun, prioritas itu. Oh, dulu Pak Oscar yang Iya, kasih acara gratis. iya gratis. Oh, harusnya dia buka Akademi Oscar. Iya, dan itu nggak rame teman-teman, kayak 30-40 orang ya. Pembicaranya itu terus. Orang-orang lama ya di brand-brand lain lah, itu juga banyak. Ya, jadi saya selalu duduk paling depan, saya gratisan. Mau hujan badai, mau demo, saya tembus semua, pokoknya saya harus buka acaranya. Karena itu gratis. Disitulah saya menimbulkan conviction yang berdasarkan data. Karena kita dunia itu sebenarnya butuh yang namanya teknologi blockchain ini. Tetapi untuk cryptocurrency itu belum tentu. Itu. Oh, itu yang menyebabkan lu percaya dan lu jadinya hold terus. Iya. Dan buy terus bro. Jangan lupa buy. Jangan lupa buy. Tapi lu nggak pernah pakai, even waktu bottom pun dengan on-chain indicator yang tadi lu udah lihat, tetap lu menjaga lu punya peraturan bahwa lu nggak mau pakai leverage tetap ya? Sebenarnya sempat 2020 Maret April, saya, bukan, 2022 Desember, saya pernah pasang Gigalong, itu di Gigalong tuh in a very big size gitu ya, di 12.346. 12345 lah. Oh, lo emang angkanya Dolar. inget gitu? Iya, sengaja, karena Gigalong di situ. Gue tunggu dia week ke situ langsung gas ke 100.000 kayak sekarang kan. Saya nggak dapat, karena saya 15.000 udah pantol. Teman saya langsung pensiun, itu ada, dia itu masuk longnya itu 20.000 US. Pas turun ke 15.000 dia tahan liquidation price kan, karena dia berani. Jadi pas ketika bull run begini, terakhir saya lihat akunnya itu berapa digit, 7 apa 8 digit, 7 digit seingat saya, 7 digit di gendut gitu. Itu sudah is done, dan itu anak muda, ya paling usia 24-25. Iya, terus tadi lu bilang di tahun 2020 kalau nggak salah kan, waktu dia balik lagi naik, itu mengubah kehidupan lu kan. Iya. Kayak kira-kira emang apa yang akhirnya lu bisa capai yang dari dulu tuh lu ingin capai gitu? Kalau saya adalah hidup bisa tidur nyenyak gitu ya. Dengan sizing yang sangat dahsyat sekali, sangat besar sekali bagi saya. Itu yang saya capai itu. Hal-hal simpel ya, seperti saya married gitu. Saya dulu tidak berani bermimpi untuk married loh. Oh, lu dulu Nggak berani. Saya nggak saat ada. itu istri lu nanyain dong, kapan kita married? Ya saya sering. Terus jawabnya apa? Ya mau gimana lagi, saya nggak ada duit. Jadi Terus- kasih saya waktu kayak mungkin 1-2 tahun lagi, kalau udah nggak bisa ya kita bubaran. Oh, lu ngomong kayak gitu? Ya, karena harus realistis bro. Terus istri lu ngomong apa waktu lu bilang bubaran? Ya dia sih tidak mau gitu loh. Karena dia memang kepala batu juga kan. Itu apa bucin apa gimana saya nggak ngerti lah. Nah intinya udah banyak pertentangan lah waktu itu. Dari pihak eksternal ya. Gitu. Nah jadinya ya kita fight loh. Makanya saya bilang kita harus realistis. Jadi kalau saya gagal di kripto, kita berdua gagal, is a done. Move on gitu. Is a life gitu. Life itu ya win or lose. Jangan di tengah-tengah. Saya nggak mau gitu. Nah akhirnya pencapaian yang merit gitu ya. Terus saya tidak pernah bermimpi saya bisa punya mobil, saya tidak pernah bermimpi saya bisa bangun kayak rumah dan lain-lain gitu ya, punya bisnis yang ada di mana-mana gitu. Saya nggak pernah bermimpi hal-hal seperti itu sih. Akhirnya punya grup manajemen yang bagus, punya tim yang hebat gitu ya, bisa punya ya karyawan-karyawan gitu, kita bisa gaji gitu. Kalau dulu kan kita penghasilan 5 juta rupiah aja susah banget kan. Nah itu sih kalau saya melihat pencapaian hidup saya itu lebih ke saya bisa menginfluence dan bisa menghidupi banyak orang lah gitu. Itu menurut saya dahsyat banget sih bro. Kayak gue tuh dulu gembel, tapi kok sekarang
punya anak-anak banyak gitu, satu cabang bisnis misalnya anak buahnya 20 orang, 10 orang gitu. Itu kalau di total kan lumayan banget ya. Ih, hebat juga saya kadang pikir gitu, hebat juga saya gitu. Nah, itu yang saya rasakan sih, yang saya tidak pernah bayangkan sama inilah, sama orang tua lah. Orang tua bisa jalan-jalan ke tempat yang tidak pernah mereka berani bayangkan. Karena Kayak kemana contoh? kayak bisa ke Jepang kemarin kan. Itu barang sangat simpel kan. Tapi bagi orang tua saya, yang kita kan tidak punya apa-apa, orang tidak punya apa-apa kan, ya itu dahsyat gitu loh. Karena saya suka liburan yang agak pricey ya, maksudnya ke tempat-tempat yang luxury, hotelnya juga gitu ya. Saya nggak mau tanggung-tanggung, maunya the best lah. Nah itu yang saya lakukan, makan yang terbaik lah, apalah. Jadi mereka amazed itu. Kayak misalkan kita ke yang ASEAN deh, yang simple-simple, tapi ke Singapura, Kuala Lumpur gitu, tapi lu bisa tinggal di tempat-tempat bagus gitu ya. Itu benar-benar the best experience ya, atau ke Bali gitu ya, di Nusa Dua segala macam. Ya itu best lah. I like experience sama bisa punya opportunity untuk teman-teman memiliki job. Karena job itu mulia loh. Kita bisa punya banyak anak buah itu, mereka pulang bisa menghidupi orang rumahnya. So, menurut saya itu adalah pahala tapi pakai kuadrat gitu. Nah, itu yang dahsyat gitu ya. Padahal saya bukan orang yang gimana-gimana, maksudnya dalam hal-hal spiritual gitu kan. Tapi bagi saya itu punya kepuasan sendiri sih. Lu pertama kali punya paspor tuh kapan? Sampai ke luar negeri? Paspor ya. Saya dulu udah lama, saya reckless lah. Saya lumayan reckless orangnya. Karena dulu nggak punya duit, saya bikin. Dulu saya break dance ya, total b-boy ya. Oh, lu dulu break dance? Iya, 2012 itu pertama kali saya ke Singapura pakai duit sendiri. Oh. Ya tidurnya di apa sih kapsul hotel begitulah. Nggak jelas banget. Nah itu ya begitulah. Dulu pengen jadi artis sebelum gendut. Iya pengen masuk ke dunia entertain lah. Untuk Tapi mencari jalan hidup ya? iya ternyata saya tidak punya kesempatan. Karena itu butuh modal, butuh kuliahnya juga. Ya dan seterusnya. Seperti biasa. Kadang-kadang saya baca quotes yang di Instagram tuh benar kan. Banyak orang sudah meninggal di usia 20 tahun, tapi dia baru sadar di usia 60. Artinya mimpinya tuh sudah selesai di usia 20 tahun. Ya jadi jangan sampai itu terulang sama teman-teman dan kita semua. Kejarlah mimpi kalian. Terus waktu kripto lu pertama kali masuk ya, kan lu masuknya di top tuh 300 juta gitu kan. Itu berapa persen yang Bitcoin, berapa persen yang altcoin? Wah itu saya lupa sih bro. Itu kacau sih portfolionya. Nah, maksudnya gini, kan kalau misalnya lu ngomongin hold ya, kalau misalnya kita holdnya itu Bitcoin kan oke lah, aman gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nge-holdnya itu kan altcoin yang aneh-aneh, kan nggak balik bro. Nah ini cocok nih pertanyaan bagus. Lu tau gak kenapa zaman itu balik? Kenapa? Karena pilihannya belum banyak. Itu doang. Cardano, XLM, XRP, Doge. Nah itu mereka circulate the liquidity. Cuma itu tuh gitu. Bahkan dulu ada Dashcoin, LTC, Bitcoin Diamond, Bitcoin BSV, BCH, Bitcoin Cash. Tahun 2020 terbang kan. Nah itu karena belum banyak pilihan. Makanya saya bilang ini nggak applicable untuk kalian. Sekarang gila koin begitu banyak yang terbang tumbang Nggak ya balik seumur lagi. hidup nggak balik lagi. Ada klien saya kirimin screenshot, dia beli di pucuk April 2021, dia nggak pernah buka lagi akunnya. Kemarin buka, duitnya sisa 10%. 4 tahunnya sia-sia kan? Lu pikir 4 tahun lu bisa kayak gua? Langsung terbang ke langit, langsung having fun, retire apa, mana bisa gitu. Udah beda zaman. Makanya podcast ini bisa jadi berbahaya atau menjadi bermanfaat. Tergantung point of view teman-teman bagaimana lihatnya gitu. Terus lu cuan terbesarnya itu dari Bitcoin atau dari altcoin kayak PP gitu misalnya? Aku dari altcoin lah. Dari Pasti altcoin? altcoin. Pasti. Oh, lu cuan besar dari altcoin, misalnya lu convert ke Bitcoin gitu. Iya, itu enak sih. Itu gacor lah bro rasanya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin altcoin ya, kan ada orang yang percaya misalnya, kalau misalnya kita ngomongin sekarang ya, bahwa 99,99% altcoin itu, mungkin kita bukan ngomongin secara project itu scam atau jelek atau nggak ada fundamental, tapi secara harga lah. Secara harga itu bisa aja turun dan nggak bakal balik lagi gitu. Apakah lu sepakat dengan itu? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Oh, lu sepakat bahwa 99,99% altcoin bisa? Iya. Hanya tertentu. Jadi teman-teman makanya saya selalu ngomong, zaman kalian tuh beda sama saya. Nggak bisa main asal tembak, nunggu halving days, berdoa supaya koinnya naik lagi, nggak bisa kayak gitu. Kalau koinmu nggak ada manfaat, cuma buat rug pull, exitnya VC, yang mau lupakan saja. Tuh. Berarti advice lu buat teman-teman ya, kan ada teman-teman yang udah mulai masuk mungkin sejak
2 tahun lalu, setahun lalu gitu kan, Ya. waktu Bitcoin 30.000, 40.000 itu mereka mungkin sekarang udah salah satu titik yang lagi di buletan profit tadi, Iya. ya kan, yang in profit gitu kan. Tapi ada juga teman-teman yang kemarin tuh yang mirip kayak lu, Hmm. ya kan, dimana mereka itu waktu Bitcoinnya murah, mereka cuma sebagai penonton. Mereka nonton sampai sekarang di angka 100.000 gitu kan. Nah, mereka sekarang nonton 100.000, apa advice lu buat mereka? Apakah advice lu adalah, buat teman-teman yang sekarang belum masuk gitu ya, 100.000, advice lu adalah tunggu sampai masuk ke buy zone, atau lu cari 0,01% altcoin yang bisa terbang gitu, atau kayak gimana? Kalau teman-teman yang lagi kerja, punya duit, dan belum masuk ke cryptocurrency, tapi sudah tahu, saatnya kalian belajar, masuk paid groups yang bermutu, dan benar-benar deep dive research, biar kalian memiliki senjata yang namanya otak. Gitu. Jadi sebelum kalian masuk ke crypto market, tolong gitu. Kalian harus punya knowledge-nya dulu. Sekarang sudah bukan saatnya kamu chip in, ini sudah cautious gitu, ini agak berbahaya sekarang ya. Ini bukan nakut-nakutin lu, bukan berarti habis gue ngomongin di podcast ini ternyata market masih rally terbang dan ntar dihujat. Terserah kalian gitu ya. Kalau kalian tidak ada ilmu, uang yang didapatkan dengan cara mudah akan selesai juga dengan cara yang sangat mudah sekali. Ya, itu sudah menjadi hukum alam. Selalu invest adalah kepala ke atas. Jadi ilmu itu number one. Habis itu baru kamu berpikir how do you survive in money market. Tahap ketiga baru making profit. Jadi setelah kamu punya ilmu, kamu bisa bertahan di money market, baru make profit. Ya, berarti yang pertama kan adalah invest di Iya. inilah education, kalian, knowledge iya. gitu kan. Nah, tapi menurut lu ya, kalau misalnya mereka udah memperdalami dunia kripto dan mereka udah inilah, kayak ekspektasinya apa? Apakah ekspektasinya itu mereka hunting-hunting nyari altcoin yang bisa 10x, 100x, 1000x, atau menurut lu mereka lebih ke belajar dulu untuk persiapan the next run? Belajar dulu sih. For the next run. Belajar dulu, penting banget. Habis itu kalau belajar sudah mulai merasakan pengen masuk ke dalam dunia kripto, silakan masuk. Tapi hanya dikit sekali. Itu masuk sebagai testing. Tester, apakah kamu cocok di dunia ini? Apakah dunia ini cocok dengan style kamu, profiling kamu? Apakah kamu bisa tidur gitu ya setelah kamu taruh koin yang turun 90%? Itu harus dites. Jadi tidak semua orang cocok. Ya. Nah, kalau misalnya tidak semua orang cocok ya, kayak lu kan sekarang member lu kira-kira berapa orang? Ada hampir 2.000 lah. 2.000 ya? Iya. Nah, lu kan pasti udah bisa ngelihat pola. Ah, Pola orang-orang yang bisa kehidupan itu berubah dari kripto, dan ada juga orang-orang yang malah jadi nyungsep gitu kan. iya. Nah, gue pengen belajar dari segi success story dan juga yang fail story-nya gitu. Kayak success story-nya ini biasanya kayak apa? Kayak dari apa sebelumnya bisa jadi apa, lalu menurut lu kenapa mereka itu orang yang sukses? Satu kata yang namanya fokus. Jadi saya punya murid banyak testimoni yang dahsyat-dahsyat. Saya akan ceritakan mungkin satu. Ada satu orang masuk ke grup, bisnisnya lagi tekor, selama setengah tahun dia talangin terus. Jadi duitnya sudah boncos gitu ya. Malah masuk ke grup MVP bayar gue gitu. Yang menurut saya agak mahal. Bagi saya pribadi. Karena dia kondisinya udah parah gitu kan. Dan orang ini terakhir, seingat saya sisa $300 kalau saya tidak salah ya. Dia tanya saya, kok ini saya sisa $300? Saya mau beli koin apa ya? Saya ngomel dong. Lu invest, kok sisa $300? Kamu masuk ke sini tuh ngapain gitu loh. Ternyata bahkan dia itu tidak cukup uang untuk join MVP Group, dia sampai harus minjam ke pinjaman online. Ya, ini true story ini. Orangnya bisa divalidate gitu. Terus waktu itu saya kasih tahu dia beberapa koin. Karena gue liat dia kasihan, udah kepala basah, udah nyemplung nih. Ya kan, nggak mungkin saya cuekin dong. Itu udah duit terakhir dia, 5 juta, 6 juta rupiah lah. Kamu beli nih 3 koin, kamu pecah. Aku dulu yang saya ingat, yang dia jackpot tuh Nero koinnya anjing itu. Nah itu, from nothing goes to billions. Nah itu Nero, market cap-nya ya. Of course, teman saya yang ini, ya sudah make it gitu. Dia bisa merit, dia sudah tidak kelilit utang, ada yang bahkan bisa bayar hutang papanya, bayar operasi mamanya gitu ya. That's the success story. Success story itu come from orang-orang yang saya lihat adalah fokus. Ketika dia masuk ke sini, there is no second best lagi atau second chance. Dia harus bisa
drill down di crypto. It's not a side hustle. Saya harus bisa make it dari sini. Itu bisa langsung make it, bro. Itu bisa. Jadi yang lo lihat yang sukses ini ya, ini bukannya sekedar dia punya duit 5 juta, 6 juta, lo kasih tau 3 koin, tak, langsung take off, begitu, tapi ada sisi, kenapa, apa yang berbeda antara lo kasih tahu 3 koin yang ini bisa dapat cuan, sama yang lo kasih tahu 3 koin ini abis itu malah boncos gitu misalnya. Nah, bedanya adalah mereka pergi validate sendiri juga. Saya tuh paling nggak suka kasih tahu orang beli koin apa, nanti to the moon nggak mau. Karena kan ada sisi downside ya. Kalau lo kasih tahu hancur, gimana dong? Ya kan? Waktu itu saya dengan sangat terpaksa harus kasih tahu dia gitu. Karena saya merasa saya lumayan memiliki tanggung jawab gitu loh. Karena kan dia join grup saya, terus udah hancur lebur kehidupan dia gitu kan. Mau gimana lagi? Nah, ada yang kedua nih. Kita ngomongin yang gagal. Ada nih. Datang ke saya, dia bilang dia pilot, dia gagal, ada perusahaan tidak bayar dia, tender ya segala macam, perusahaan-perusahaan pemerintah. Dia terpuruk, dia mau fokus di kripto segala macam. Tapi saya tidak melihat dia ada fokus di sini. Karena setelah join sekian lama, orangnya tidak mengerti apa-apa. Tidak punya niat juga untuk menggarap dan deep dive research. Hanya minta-minta sinyal. Itu nggak akan bisa. Itu gonna die. Itu akan menjadi makanan di market. Sama lagi juga, selain ini, kalau yang sukses itu adalah orang yang fokus. Kalau yang hancur lebur masuk ke MVP group itu, saya pernah do a sampling, small research gitu ya. Saya sebarin kuesioner, yang tidak puas itu 5%. Jadi ya totalnya 95% itu very proud gitu bergabung di sini. Berarti kalau dari katakan 2.000 orang, berarti 100 yang tidak puas kan. It's okay, itu masih masuk hitungan kalau cuma 5%. Kalau 50% kita tutup aja grupnya, nggak usah. Berarti semua orang kecewa. Nah, yang tidak fokus itu adalah orang-orang yang tidak make it. Dia akan gagal gitu. Contoh ya, mau minta sinyal nih, oke, saya kasih tahu sesuatu. Dia bridge coin nggak tahu gitu ya, beli koinnya di mana, gas fee-nya apa, semua tidak tahu. Cara detect-nya juga nggak tahu. Terus fungsinya sinyal tuh apa? Kalau kayak gitu. Buat apa kasih tahu lu beli apa kan? Percuma. Bridge aja nggak bisa. Nah, lu masuk ke dunia itu lu nggak ngerti. Berarti apa yang lu butuhkan? Lu belajar dulu, fokus. Habis itu baru tektokan kita enak. Kemarin saya baru habis dari SCBD. Ada member merit. Saya sampai, I'm very proud ya. Saya datang langsung diajak foto dan orang salaman tuh di stop dulu gitu. Bahkan untuk foto dengan saya gitu. Sama keluarga besar beliau gitu kan. Yaitu dia dulu non-believer-nya saya. Tapi ketika dia merasakan zaman-zaman Nero lah, CoinWoo lah, PP. You see, dia make it, dia merit, dia segala macam. Dan sampai emaknya tahu gitu. Oh ini Andi gitu. Sih, jadi kayak impactful gitu loh. Gue merasa gue bermanfaat. Itu adalah member-member make it. Sering sih kita pamer profit tapi di internal group doang. Tadi kemarin, ada fotoin STNK mobilnya, dia beli mobil baru. Nah, Tapi intinya itu ya, kalau misalnya dia bergabung cuman buat expect signal habis itu dapat jackpot, itu nggak bisa. mendingan jangan. Jangan, Gitu ya. jangan. You gonna die. Nggak ada yang peduli sama lu juga di grup. Tapi kalau kamu masuk intensitasnya atau intensi adalah untuk belajar, niatmu baik, kamu pengen lebih pintar, lebih mahir, kamu mau bertobat gitu ya, bisa. Itu teman-teman di grup helpful. Jadi kita bisa bantu orang yang bisa dibantu. Kita bisa lihat orang yang reseh datang cuma mau ngacak-ngacak grup tuh kelihatan. Nah itu kita cuekin. Itu we cannot help lah. Menurut lu ya, apakah make sense kalau misalnya portonya seseorang itu tuh 100% altcoin, nggak ada bitcoin ya? Nggak, jangan. Pasti mati kamu. Ya, pasti. I guarantee you. Mungkin bukan sekarang, tapi kau tanya dirimu sendiri tuh, when? Kalau misalnya, misal tadi ya, mereka ada yang keke nih, oh gue percaya altcoin, soalnya gue butuh cari jackpot gitu. Menurut lu emang seberapa persen sih kan supaya orang tuh bisa mendapatkan jackpot gitu? Ada satu orang yang full altcoin ada, tapi make it. Ya karena dia masuk di momentum yang pas, dan saya bilang itu ada faktor luck. Jadi teman-teman jangan bet dengan faktor luck atau momentum seseorang. Karena kalau itu hidup dia memang di situ dia bisa menjadi sangat besar, ya itu hidup dia gitu. Jangan diduplikasi cara mainnya dia. Yang dilihat adalah spiritnya sama why-nya dia. Tapi jangan di copy paste, dia punya experience itu. You gonna die. Nggak cocok gitu.
Nah, ada satu orang aja. Sisanya, lu bayangin saya ketemu begitu banyak orang setiap hari. Cuma satu orang yang bisa kayak gitu. Sisanya nggak ada. Fully altcoins dan boom, gede. Gede banget size-nya. Nah, Oh, kalau misalnya dia altcoin-nya tembak gede gitu maksudnya. iya. Cuma satu orang. Dia gitu. berani gede dan jadi. Cuma satu. Biasanya boom gede mati. Ya, langsung mundur gitu. Langsung bawa itulah. Hadap belakang langsung dia. Iya. Oke, bro. Sekarang kita pengen bahas Hyperliquid. Ini sekali lagi ini bukan ajakan buat jual beli ya, tapi gue pengen jadiin Hyperliquid ini sebagai satu studi kasus. Soalnya ini menurut gue lumayan menarik dari segi harga menarik, ya kan? Menarik. Apalagi gue juga lumayan mengikuti, ya kan? Gara-gara disentil dia lah. Leon, lu belajar apa namanya explore Hyperliquid dulu ya di akhir tahun lalu tuh. Jadi gue lumayan mengikuti juga. Dan menurut gue menarik soalnya di saat-saat altcoin lain itu banyak yang hancur lebur, dia malah price action-nya bisa anomali lah gitu kan. Dia dari berapa? $10, $9 naik ke 30-an, bahkan ke 40. Habis itu round trip, balik lagi. Balik ke $9. Habis itu naik lagi ke 30-an. Iya. Dan bahkan dulu waktu apa ya, kita selalu ngomongin teorinya kan gampang kan. Lu kalau misalnya udah belajar tentang fundamentalnya, turun ya lu beli. Yeah. Ya kan? Lu diamond hand lah, lu beli. Yeah. Teorinya gampang, bro. Ya. Tapi gue udah merasakan di Hyperliquid. Nggak berani beli. Bukan nggak berani beli. Waktu plus sekian kan. Itu kemarin plus berapa tuh? Plus mungkin 100% dalam waktu Seminggu mungkin ya seminggu, 2 minggu, atau berapa lah gue lupa lah. Sebulan gitu misalnya ya. Habis itu dari plus sekian duit gitu ya, bisa beli mobil gitu kan. Minus, bro. Habis itu minus kan. Minus itu waktu balik ke $9 gue nanya dia. Gue WhatsApp lu kan, saya dulu kan. Bro, ini keputusan gue buat nge-hold ini wajar nggak ya gitu kan. Walaupun udah mempelajarkan gitu kan, tapi tetap butuh second opinion, bro. Iya. Soalnya kan kayak ya kalau misalnya kita ini kan duitnya soalnya lumayan juga kan. Wah, bisa upgrade kali ya, bro, ini, bro. Lumayan. Nah, abis itu ya gue thankful lah saat itu soalnya lu bilang kan hold gitu kan. Iya. Hold. Okay. Walaupun ini bukan keputusan yang ini ya, kalau misalnya lebih pintar lagi gue bakal buy. Cuman saat itu wah itu lagi titik tertingginya US sama China lah, dan juga tarif dan juga hype-nya juga ada beberapa dihajar-hajarin lah gitu kan. Nah tapi ya untungnya kan hold. Nah makanya ini not financial advice, soalnya gue pengen ceritainnya ini nih story ke belakang ya. Gue nggak mau ceritain kayak oh sekarang waktu yang bagus buat beli, nggak. Ini kita flashback kemarin buat dijadiin studi kasus aja. Nah lu boleh sharing nggak sih, bro, kayak pergerakan Hyperliquid, kayak kenapa sih kemarin sempat naik, habis itu sempat turun ke $9, habis itu sampai naik lagi ke 30, $40 lagi, itu kenapa, bro? Ya tapi ini disclaimer ya teman-teman. Jadi saya menceritakan berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya dapatkan ya. Jadi bisa salah bisa benar. Jadi Hyperliquid itu waktu itu diuji ketangguhannya saat dikeroyok oleh beberapa exchanger di dunia secara bersamaan. Jadi mereka memainkan glitch ya di leverage perpetual trading. Sorry, bro, sebelum dari situ, bro, lu boleh nggak ya, bro, sedikit kasih konteks? Kan banyak orang juga yang belum tahu apa itu Hyperliquid. Boleh nggak ya share dulu basicnya? Apa itu Hyperliquid? Hyperliquid itu decentralized exchange trading untuk teman-teman yang bisa langsung connect wallet dan tidak usah deposit ke mereka. Jadi kalian bisa trading sambil memegang aset kalian di wallet masing-masing. Jadi itu decentralized gitu. Ya. DEX gitu ya. DEX. Nah, apa yang membedakan Hyperliquid dengan DEX lainnya? Soal DEX kan bukan sebuah hal yang baru. Banyak. DEX itu dari dulu sering ditunggangin VC buat exit. Dan produknya nggak dikerjain, nggak di-upgrade, nggak di-deliver dengan baik. Akhirnya collapse. Banyak banget kok. Nah, terus kenapa akhirnya Hyperliquid itu mendapatkan atensi dan dia itu dilihat sebagai DEX yang berbeda dibandingkan DEX lainnya? Dia akan menjadi DEX yang terbaik ketika kita melihat dia tidak ditunggangi kepentingan venture capital, memiliki revenue yang oke, memiliki user base yang besar, kemudian memiliki founder yang jelas objektifnya kemana gitu. Dan mereka itu living a low-key life gitu, kemudian fokusnya build di Hyperliquid untuk orang bisa do a seamless trading. Nah, itu adalah tagline-nya. Apakah menurut lu Hyperliquid ini akan berpotensi untuk mengambil market share dari CEX global besar, Binance lah, Bybit lah? Soon akan mengejar gitu. Saya sangat melihat ini memiliki potensi ya. Kalau selama ini Hyperliquid itu bisa membereskan masalah yang ada.
Ya, kita lihatlah bagaimana mereka bisa menanggulangi masalah atau attackers dari luar. Itu sangat penting. Itu memainkan peran penting banget sih. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman udah dapat konteks ya, apa itu Hyperliquid. Nah, sekarang boleh bro sharing kayak, kenapa kemarin dari yang awal-awal udah naik 30-40, dump ke 9 itu gara-gara apa? Ya karena dia dikeroyok oleh beberapa exchanger ya. Sama kan masuk ke correction wave. Itu beberapa exchanger besar, ada 4 kalau saya nggak salah ya, menggunakan powernya untuk listing future salah satu koin di Hyperliquid, kemudian di short gitu. Jadi mereka itu kayak big bet untuk menghancurkan lah melalui perpetual atau leverage yang over di Hyperliquid. Maka waktu itu langsung Jeff ini, founder Hyperliquid, itu memiliki pilihan. Jadi antara dia mengubah policy-nya atau dia meng-stop blockchain-nya gitu. Karena blockchain di sebelah kayak Sui itu kan di stop. Pas status di hack $200 juta, itu blockchain di stop bro. Berarti artinya kan nggak decentralized dong. Berarti otoriter dong. Nah, Hyperliquid mengambil keputusan yang sangat bagus menurut saya. Karena dia mendowngrade leverage ya. Jadi dia menghapus beberapa sistem yang sebenarnya bisa merugikan mereka dan menguntungkan pihak luar yang kalau kerjasama dengan size money tertentu bisa merusak ekosistem Hyperliquid. So waktu itu harga sempat jatuh plus correction wave, gitu, corrective wave, turun. Dan ada waktu turun itu ada satu side effect yang sangat parah gitu ya. Ada satu whales yang bisa mengkolateralkan duitnya ya dalam jumlah sangat besar sekali. Dia pinjam duit, kemudian untuk bayar interestnya itu dia harus masang, dia lagi nahan liquidation price tuh masang long di market gitu. Kalau saya tidak salah ya teman-teman ya, kalau salah mohon dikoreksi. Nah, saat itu yang terjadi gawat whales ini adalah dia akhirnya kolateralnya itu harus dia cairin dalam kondisi rugi dan dia buang lagi di market. Otomatis hype itu koinnya bukannya naik malah turun terus. Dia kolateral misalnya 1 triliun. Dia ambil cashnya, dia itu harus jual untuk nahan liquidation price longnya dia kan. Jadi ini ada apa ya? Ada sesuatu yang siklus yang sudah mematikan lah ya. Ini siklus yang akan membuat seseorang menjadi nol. Akhirnya duitnya 1 triliun jadi nol gitu. Karena menahan sampai tidak ada dasar sampai ke $9. Ya, that's the effect gitu. Itu emang sengaja direncanakan sebenarnya? Tidak. Setahu saya tidak. Oke. Emang bodoh aja gitu. Oh. Di kripto tuh banyak orang bodoh. Lu jangan lihat duitnya banyak. Bodoh juga bisa iya gitu. Terus kalau misalnya kayak lu boleh elaborate nggak sih kayak tadi ya, kayak Chex Global yang join forces buat nyerang itu emang caranya kayak gimana maksudnya? Caranya itu dia ada koin yang dia hidupkan di Hyperliquid. Kemudian dia listing sengaja serentak berempat di tengah malam tuh waktu itu. Habis itu di sana mereka bisa buang barang dan di short. Jadi otomatis yang di attack itu adalah, ini kalau saya nggak salah ya teman-teman, ada yang namanya fault apa sih HLP ya segala macam. Saya udah nggak di situ, saya udah cabut waktu itu. Nah, itu tuh ada stakingnya gitulah. Jadi poolnya itu yang mau di attack. Jadi kayak dia ada satu economy flywheel dari Hyperliquid. Itu bisa dilihat di dokumennya mereka ya, atau tanya grup ya. Grup bisa jawab juga. Nah itu dia bisa duitnya HLP itu, kalau saya nggak salah ya, kalau salah manage waktu itu kalau lagi di attack, itu karena ngambil profit atau gimana lah dari futuresnya, bisa habis. Jadi orang staking duit itu bisa jadi nol kalau misalkan shit happens yang ditarik terus ke sana untuk nahan liquidation price, bisa jadi nol. Gitu. Ini ada sebuah loophole yang diidentifikasi sama Chex yang besar inilah. Iya, dan mereka challenge, iya. So mereka lihat hype ini sebagai salah satu potensial ancaman ke depannya gitu ya. Jadi di challenge lah gitu. Ya. Terus apa yang terjadi? Apakah sekarang ini udah sebuah problem solved? Atau lu lihat masih ada beberapa hurdle lagi ke depannya? Kalau sekarang udah problem solved dan to the moon, sebenarnya lebih saya pikirkan adalah nanti compliance ke pemerintah. Kita non KYC trading begini itu mau sampai kapan ya? Karena pemerintah pasti datang. Kan pemerintahan dunia kan compliance-nya gimana? Setor KYC, setor identitas kalian gimana gitu kan? Nah itu sih bro kalau gue lihat. Kalau untuk secara teknikal sih, saya melihat untuk sementara waktu sih fine-fine aja ya. Ya, jadi saya tidak melihat ada hal-hal yang perlu ditakutkan sih. Iya. Terus waktu kemarin lu turun kayak gitu, lu sempet takut juga gak sih? Wah ini lagi diserang nih, kita nggak tahu nih. Lu beli terus di CA kah atau dia di $9, $11, $15 gitu, atau lu juga hold aja gitu? Aku terakhir beli $12.
Habis itu kan di drawdown ke $9 Oh, kan. yang waktu pertama, yang akhir tahun lalu. Yang koreksi. Oh, yang waktu turun, lu beli lagi. $12 saya beli lumayan banyak. Waktu itu habis beli dia drawdown lagi ke $9 kan. Saya hold. Nah, saya nggak masuk lagi. Karena saya sweet spot saya itu waktu itu di bawah $15, hype itu very sexy, harus dikoleksi. Nah, saya toleransi 20% ke bawah, dapat di 12, ternyata kena toleransi lagi ke bawah kan sekitar 25%. Jadi hold aja gitu. Nah, itu kalau saya melihat Hyperliquid itu sudah balik arah, semoga bisa menjadi top 10 di dunia ya. Apa yang bikin lu pede buat masuk di $12 waktu ada sekian banyak orang yang nyerang-nyerang? Kenapa lu bisa pede bahwa itu bisa rebound gitu dan mereka bisa menyelesaikan masalah padahal yang nyerang itu adalah orang-orang yang kuat? Karena saya melihat ya user base-nya sama revenue-nya sih. Kayaknya di podcast yang pertama sempat saya kasih lihat ya revenue-nya si Hyperliquid sama protokolnya kan. Nah, tapi waktu dia kena serang, apakah itu masih tetap strong secara fundamental? Iya, itu yang hebat. Jadi itu community benar-benar solid gitu. Itu yang saya perhatikan sih. Kalau sampai amblas dan revenue sudah hilang semua, wah itu hati-hati juga gitu. Iya. Terus kedepannya kayak gimana? Kan yang gue lihat kalau nggak salah dari salah satu exchange terbesar juga Binance ya, Binance US ya. Itu kan mau listing juga gitu kan. Berarti potensinya kedepannya kayak gimana menurut lu? Saya melihat itu kayaknya ada intensitas yang berbeda ya teman-teman. Jadi punya kepentingan yang berbeda. Kayak apa contohnya? Karena volume di US itu kan kecil ya. Binance US ya. Sementara masih kecil karena mereka besarnya di Coinbase. Dia listing spot di Hype, nggak di global. Mungkin dia mau nampung coin Hype, orang-orang yang mau exit, tapi nggak mau jual di Hyperliquid, jualnya di Binance US misalnya. Order booknya tebal tuh. Otomatis kan Binance bisa control the supply kan, kalau dia talangin terus. Tapi siapa yang kontrol supply, siapa yang kontrol harga, itu kan benar tuh. Cuma saya tidak tahu teman-teman, ini saya hanya bercerita aja lah. Saya tidak tahu ini benar apa enggak gitu, akan terjadi apa enggak. Karena kalau dari pandangan saya sih, sebagai pemain raksasa, cara untuk mengacak-acak saingan kita ya kita harus mulai dari dalam gitu. Kalau misalkan dia collecting supply-nya kan berarti dia mulai dari dalam dong gitu. Itu aja sih teman-teman, jadi saya nggak gitu banyak hal yang saya nggak berani ngomong keluar sebenarnya, bukan saya nggak tahu. Saya harus hati-hati gitu ngomongin soal Hyperliquid ya. Ya berarti lu belum tentu ngelihat itu sebagai bullish signal lah. Belum tentu untuk long term ya. Saya takutnya itu attacking justru. Iya. Soalnya banyak orang yang ngeliat itu, oh ini nih time to buy nih, harus hajar nih, bisa masuk ke, bisa di listing nih, ya kan? Belum tentu berarti gitu ya. Oke, terus gue pengen masuk ke ini bro, kayak edukasi tentang airdrop di Hyperliquid gitu ya. Lu boleh share screen gak sih kayak buat teman-teman yang pengen ngerti tentang airdrop, opportunity itu apa? Iya, tapi aku disclaimer itu bukan bidangku, nggak apa-apa. Gak apa-apa lah Saya nggak spesialis di airdrops gitu. Ya nggak apa-apa buat basic knowledge aja. Kan lu kan juga basic, pelaku iya. juga. Lu Basic, pelaku iya, juga iya. ya, lu lakukan. Ya, tapi sampai expertise sampai kayak gimana sih saya enggak. Ya itu bukan Itu saya mainan just lu. for fun lah gitu. Iya, iya, iya. Bisa ada garap ya guys, saya garap gitu. Iya, iya, iya. Tapi lu boleh sedikit sharing gak sih kayak apa itu airdrop dan contoh-contoh yang lu kemarin sempat garap itu kayak apa dan yang lu dapat itu potensinya kayak gimana gitu supaya teman-teman dapat gambaran aja. Boleh sih, boleh. Saya hanya sharing basic ya tentang airdrops. Saya mau disclaimer ya, saya menggarap ini for fun ya. Karena saya melihat ada potensial, kayak pertanyaan kan kita bagaimana tahu kamu spot the potential daripada airdrops ya. Jadi kalau lu garap dapat points, kok lu bisa tahu ini bisa dapat apa gitu. Nah, jadi saya akan berangkat dari NFT ya. Jadi saya lihat Hyperliquid itu kan setiap ekosistem punya NFT dia sendiri gitu ya. Jadi kita akan melihat sebenarnya NFT pertama yang di-launch oleh Hyperliquid itu apa sih? Ya ada yang namanya WLT Hipio Babies ya. Jadi kalau teman-teman yang OG-OG-nya Hyperliquid itu malahan minting. Minting itu artinya cetak ya, mencetak NFT ini. Teman-teman yang OG itu malah nol, nggak usah bayar apa-apa, cuma bayar gas fee langsung dapat gitu ya. Tapi saya nggak dapat karena saya bukan OG-nya Hyperliquid. Saya tuh hanya orang yang ketika mereka listing di market di awal, saya langsung pencet buy gitu. Karena saya tahu ini kayaknya bisa menjadi front run atau menjadi senjata kita untuk collecting points mendapatkan airdrops. Bisa kok buka di drip thread, bisa lihat WLT Hipio Babies gitu. Kemudian kita masuk ke collections ya, kamu bisa lihat juga. Saya juga garap di Otis, ini juga dia memberikan reward berupa airdrops coinnya.
Biasa kalau tanya saya tahu dari mana, ada di Twitter ya teman-teman. Jadi Twitter Otis ini bisa di-follow, kemudian kamu bisa masuk grupnya untuk cari tahu kalau cara menggarap airdrops. Kemudian saya di Elkina juga di Elkinias itu digadang-gadang menjadi NFT pertama untuk Hyperliquid di bidang AI agent sendiri gitu ya. Nah, saya tidak tahu itu kapan dia akan launching ininya segala macam, tapi so far dia bisa buat main game nantinya dan NFT-nya itu bisa di-stack gitu. Sehingga dia bisa mengenerate yield tertentu, diberikanlah airdrops coin kayak seperti Loop, kemudian ada War gitu ya. Nah, War ini lagi ongoing ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat staking poolnya Elkina, kemudian kita lihat ini L-Hype dan Elkina gitu ya. Bisa langsung connect wallet dan dia bisa kasih tahu ini bisa eligible for Airloop airdrops tuh kan. Terang-terangan udah ditulis kok. Kamu holding L-Hype. L-Hype coin itu adalah layer 2 dari Hype coin atau Wrap Hype lah gitu ya. Nah, itu bisa dapat loop airdrops, kemudian staking Hype via Liquidify makes you eligible for Elkina or War airdrops snapshot occur time irregular interval. Nah, ini udah salah satu contoh gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kamu hold yang tadi Hipio Well Babies itu, Wealthy Hipio Babies, kamu bisa dapat koin, airdrops masuk ke wallet, kamu masuk ke Hyperswap, itu bisa dilihat, didetect dari biasanya di token list ini, di manage ini. Nanti kalau misalkan lu dapat dan ada koinnya kayak Jove, kemarin saya dapat Jove gitu ya. Saya dapat EVM, saya dapat apa lagi ya? Saya dapat Rope, saya juga dapat reverse unit bias, saya dapat OT saya juga dapat, saya dapat L-key scan, saya dapat Loop, saya dapat apa lagi ya? Pokoknya banyak banget ya. Body saya juga dapat. Nah, itu airdrops yang bisa didapat hanya dengan hold si salah satu dari Hipio Well Babies. Tanpa memandang itu common atau rare atau apa gitu, difficulties-nya atau rarability-nya gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau saya digarap untuk yang deep trade ini seperti itu caranya. Nah, kita paling tambahin sedikit gitu ya. Kalau airdrops itu next-nya saya melihat sedikit alpha lah biar teman-teman nonton podcast ini tuh tidak apa ya, mendapatkan sesuatu gitu. Abstrak itu saya lihat dari kemarin saya dapat banyak airdrop ya teman-teman, saya hold kepalanya Pengu sama Poli gitu ya. Itu bisa dikasih koin-koin gratisan yang mungkin cuma 10-20 dolar. Nah, tapi enak kan kalau udah gratis gitu. Kalau di dalam dunia ekosistem Hype ini, ekosistem Hyperliquid, itu dia memberikan besaran airdrops berdasarkan berapa yang kamu jaminkan. Jadi teman-teman kalau misalnya kamu jaminannya kecil, jangan berkecil hati, dapatnya kecil. Karena kemarin tuh ketahuan size saya berapa gitu ya. Saya cerita di grup, saya happy kan. Saya cerita ke teman-teman di MVP grup lah, guys kalian cepat klaim, saya bilang bisa dapat ini, saya bilang bisa dapat motor atau apa, dapat iPhone gratis gitu kan. Terus teman gue bilang, kok aku cuma dapat $100 ya katanya. Oh, berarti kita punya kesimpulan. Jangan-jangan size-nya ditanya, lu staking berapa? Saya sebut. No iya beda size-nya. Makanya saya bisa dapat segitu banyak. Karena kayak counter rebates commissions gitu kan. Dia menghargai kontributor yang jadi whales-nya atau apalah gitu. Kira-kira rasio berapa sih bro kalau misalnya masukin misalnya 100 juta gitu. Itu dapatnya kira-kira berapa? Kalau itu saya susah ngomong ya. Karena kan pertama volatil. Kemudian dapatnya juga tidak dijanjikan berapa banyak gitu ya. Kadang-kadang pengalamanku itu 1-5% sudah hebat banget sih. Gitu. Udah kehitung oke lah airdrops-nya 1-5% dari total yang lu jaminkan gitu kan. Berarti bisa ngomongin kalau misalnya 1M 10-50 juta. Ya, berarti tapi kan. Wealthy Hipio Babies yang kemarin terjadi di anak-anak MVP Group itu beda. Karena waktu kita di awal minting, itu bayarnya ya 5 juta rupiah. Minting ya, minting satu gambar itu. Airdrops kita kemarin, satu kali airdrop itu 3.000 sampai 4.000 dolar. Berarti berapa X? 12X, 10X per satu kali airdrops. Nah, apakah ini kan terus berulang? Kita tidak tahu. Tapi kalau siklus dan pengalaman kita di dalam dunia airdrops yang berdasarkan NFT ya, itu kalau misalkan NFT-nya sudah kasih koin-koin yang jelek terus, koin-koin yang tidak ada value yang makin kusut, itu biasanya sudah menjadi top sinyal. Itu artinya udah mulai habis fund mereka untuk bakar. Karena otomatis kan kalau orang tuker koinnya menjadi stable coin kan dia yang tahan dong, bener nggak?
Nah, jadi makin lama makin habis uang promosi dan marketingnya. Kalau sudah selesai, maka biasanya akan ditinggalkan NFT-nya. Maka NFT itu menjadi barang yang tidak liquid dan banyak di-dump. Itu banyak orang belajar di tahun 2021. Terus yang lu lihat ya, kalau misalnya kita ngomongin airdrops kayak gini, ini buat siapa sih? Buat semua orang lah. Maksudnya siapa yang seharusnya jalan ini? Apakah lu cara mensegmennya itu adalah berdasarkan dia punya seberapa dalam dia di dunia kripto, atau lu misahinnya itu dari oke, kalau misalnya lu punya kekayaan sekian, misalnya di atas portfolio di atas 10M gitu misalnya, udah nggak worth it lu jalanin airdrop gitu misalnya. Enggak pakai duit lah. Kita pakai niat aja. Orang kalau mau belajar into the crypto, mau the big boss juga dia senang ngulik-ngulik gini. Ya namanya is a free money. Siapa yang nggak mau? Lu lagi jalan-jalan di mall, dikasih 2 iPhone gitu. Lu ambil nggak? Ya kalau misalnya effort Effortless kecil, kan? effortless. Ambil dong. Iya. Motor gitu. Why not gitu. Makanya bos-bos tuh pikirannya agak beda. Kalau dia punya waktu untuk garap, dia sekalian belajar. Why Hobi not, aja gitu. gitu ya. Hobi aja. Sambil ngopi kan dapat bisa ada $5.000 klaim lah. Gak ada yang salah kan? Iya. Nah, makanya airdrop is for everyone. Terus task yang di-expect saat lu melakukan airdrop tuh contohnya kayak apa aja sih? Tasking yang dilakukan ya. Kalau ini tuh cuma hold NFT. Kalau airdrop yang biasa, yang kayak di Twitter saya itu, yang saya pin tweet itu kan banyak yang harus dilakukan. Harus share ini, harus generate volume, trading dulu baru bisa generate referral code-nya kita, karena kita sudah proof of works jadi dia. Kita generate volume trading 10.000 US, buy and sell, baru bisa kasih referral link ke anak-anak. Gitu. Nah itu salah satu proof of works-nya di airdrops lah. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu berkontribusi, maka bisa dapat reward dari community gitu. Ya berarti ini tergantung dari seberapa dalam lu cinta kriptonya lah, itu seberapa dalam. Iya benar banget. Dan tipsnya adalah teman-teman beli di saat liquidity itu kering. Jangan udah jadi lahan basah lu baru datang. Biasanya udah jadi tempat exit. Gitu. Ada lagi nggak bro yang lu pengen share dari airdrops ini? Ya saya pengen share ya. Tadi kan abstrak sudah ya. Saya melihat yang butuh kita garap, kalau ENA sih udah lewat lah. Ada Sonic, ada Ethereal. Banyak yang belum TGE ya. TGE itu maksudnya belum launching ya. Nah, jadi untuk beberapa yang saya share di Twitter, saya ada pin. Itu teman-teman bisa follow di Cryptstock, cari tahu sendiri di pin message-nya saya. Ada threads-nya kan. Nah, kamu lihat, kamu mau garap yang mana. Karena saya garap itu khusus airdrop yang sudah saya kurasi. Gitu. Yang aman, yang bertanggung jawab, yang bukan connect wallet kita dihack gitu ya. Ya gitu sih, saya sudah pilihin lah gitu. Oke bro, pertanyaan penutup nih. Seandainya lu sekarang di multi universe lain lah gitu. Iya. Karena kita seorang Andi sekarang ini tahun 2025 gajinya sekarang masih 5 juta gitu. Iya. Ini di zaman-zaman lo jualan asuransi gitu lah ya. Seandainya lu 5 juta ya, UMR gitu. Kayak kira-kira apa sih yang lu bakal lakukan sekarang? Apakah lu bakal garap airdrops, lu bakal garap hajarannya altcoin, bitcoin, atau kayak gimana gitu? Buat advice teman-teman yang sekarang masih lagi merintis gitu ya. Iya, ini pertanyaan saya pernah ditanya sih, bagus ini ya. Kalau saya lakukan, saya akan mengumpulkan uang. Saya itu akan belajar dari paid groups yang terbaik menurut versi saya. Saya akan cicil, ya whatever it takes. Saya akan selalu fokus dan time side hustle itu akan saya besarin porsi time managementnya gitu. Jadi jangan alasan. Terus yang saya lakukan setelah itu saya akan mencoba garap sesuatu yang gratis seperti airdrops itu benar banget. Yang punya kesempatan ya, airdrops yang memang kelihatannya receh, yang nggak guna sebanding referral. Kita bisa coba kerjakan. Kemudian kita bisa coba tipis-tipis ya untuk melihat free groups di luar ya, luar negeri, sama YouTube sudah banyak banget yang bagus-bagus. Bisa coba-coba untuk ikut campaign trading gitu. Trading yang simple-simple. Spot trading, biasa hadiahnya kan bagus-bagus tuh. Nah, selalu mulai dari kecil gitu, tapi konsisten. So, jangan merasa berkecil hati atau sudah lewat momentumnya, tidak punya kesempatan lagi gitu ya. Kalau saya itu lebih kebantu sama era COVID, bro. Jadi COVID itu kayak aku naik roket lah. Harusnya kan ada waktunya kita memang bisa naik, ya, naik kelas, sukses gitu. Tapi dengan bantuan adanya krisis financial secara global, itu membantu saya sangat cepat sekali untuk naik gitu. Karena
semuanya terjadi recovery, V-shape recovery dengan begitu cepat, dan gains kita itu sudah tidak pakai otak itu. Nah ini yang saya bisa kasih tahu teman-teman sih. Semoga teman-teman intinya jangan berkecil hati ya, jangan merasa kamu sih hoki mulai duluan, nggak gitu ya teman-teman. Kesempatan selalu ada, bagaimana kamu lihatnya aja. Kayaknya yang gue dapat dari dulu itu adalah, ini ya, momennya itu nggak tahu kapan, Iya, tapi kita harus siap waktu Iya. momen itu datang. iya, Soalnya kalau misalnya momen itu datang kita yang nggak siap, Iya. ya momen itu akan mengasih kesempatan ke orang-orang lain yang udah siap. iya. Contoh tidak siapnya adalah disuruh beli abstrak ya. Disuruh beli koin yang ada di abstrak, nggak ngerti bridgingnya gimana. Momentumnya lewat, kamu nangis darah. Masuknya di pucuk, kena dam lagi, selesai. Hati-hati. Thank you so much bro for your time. Appreciate it.